Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, anak-anakku, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua, yang mana pada saat ini kita di sini dapat bertatap muka tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada beliau agung Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa pula menuntun kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang, jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya langsung saja di sini Pak Wawan bertatap muka dengan kalian semua dalam rangka melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan di SMKN 2 Tulungagung. Pada pagi hari ini kalian semua menjalankan kegiatan Pondok Ramadan pada hari kelima. Semoga juga kalian senantiasa dengan penuh semangat, dengan penuh kedisiplinan, utamanya kejujuran, selalu menjalankan ibadah puasa dengan tertib, mulai dari awal sampai nanti akhir, yang mana dengan harapan bisa menjadi salah satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini nanti Pak, kita bersama akan membahas tentang ibadah sunnah. Jadi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh limpahan rahmat, kita akan membahas satu persatu. Jadi apa saja ibadah sunnah dalam bulan Ramadan ini yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan, yang akan mendukung ibadah wajib, ibadah utama yang sedang kita kerjakan. Sebelum Pak Wawan masuk materi ibadah sunnah pada pagi ini, Pak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian semua, dengan harapan dan Pak Wan yakin kalian sudah berusaha menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, dengan bekerja keras, entah itu dari godaan diri kalian sendiri, baik dari godaan luar atau dalam. Kalau dalam contohnya, jadi mungkin kalian dimanapun, baik dari bertatap muka di secara langsung maupun dengan media, kalian merasa emosi atau apa, nah itu juga termasuk godaan. Baik waktu di rumah bersinggungan dengan keluarga, baik orang tua, adik, kakak, atau siapapun yang bisa menimbulkan emosi atau bisa menimbulkan pertengkaran atau apapun dengan lingkungan, dengan teman kalian sendiri, nah itu juga merupakan godaan. Terus godaan yang dari luar, waktu kalian utamanya untuk puasa ya. Jadi puasa di sini
Pak juga yakin kalian semua pasti sudah tahu untuk apa puasa, terus maksudnya berpuasa itu apa. Jadi yang utama adalah menahan menahan untuk apa, tidak makan, tidak minum mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang Pak Wan maksud di sini kalian juga pasti sudah berusaha menahan baik dari godaan teman-teman kalian semua. Pak Wan yakin teman kalian kan banyak, nggak hanya dari lingkungan sekolah, terus lingkungan masyarakat. Nah, sewaktu-waktu kalian entah pergi kemana atau sedang apa, atau bahkan waktu kalian sedang mengikuti pondok Ramadan, karena di rumah mungkin paketan kalian semua itu ada yang sedang di lockdown juga. Nah, di sini kalian pergi ke tempat teman kalian, bahkan ada yang mungkin pergi ke warung wifi, warung kopi. Nah, disitulah godaan dari luar itu muncul. Nah, mungkin godaan es di hari yang siang, di siang hari yang panas. Nah, itu juga godaan yang sangat berat. Atau mungkin yang biasa ngopi, godaan kopi itu juga merupakan salah satu godaan yang bisa membatalkan puasa kalian. Nah, makanya di sini Pan berharap kalian tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dengan bekerja keras, dengan sekuat tenaga kalian semua. Semoga bisa melewati berbagai macam godaan yang akan menerpa atau yang sudah menerpa dan yang akan menerpa kalian semua. Pak berdoa semoga kita bersama diberi tambahan keselamatan, tambahan kekuatan, dengan harapan apa yang kita jalankan, apa yang kita ingin capai bisa diberikan kemudahan, kelancaran sampai tujuan. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya juga Pak Wawan sedikit berpesan, jadi jaga diri baik-baik, ikuti aturan yang ada baik dari pemerintah pusat sampai lapis bawah, yakni dari lingkungan kalian masing-masing, sesuai aturan terkait COVID-19 yang sedang melanda kita semua pada saat ini. Jadi jaga diri baik-baik. Lebih baik kalau memang tidak ada keperluan yang amat dan sangat mendesak, jangan sampai keluar dari rumah atau lingkungan atau bahkan ke tempat-tempat keramaian. Mungkin memang ini sudah mendekati akhir-akhir pada bulan puasa, bulan Ramadan. Ya biasanya di sebagai negara kita atau di lingkungan kita kan budayanya kalau sudah mendekati hari akhir itu pasti kita mempersiapkan untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Tapi sebelumnya Pak Wan di sini juga ingin membahas bahwasanya untuk Idul Fitri sendiri di sini ya memang kita wajib merayakan, tapi juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi utamanya semoga juga Pak An berharap dengan setelah kita bersama berusaha menjalankan, melewati mulai dari awal bulan Ramadan sampai nanti akhir, kita memang benar-benar minimal bisa mendekati, yakni mendekati yang fitri. Jadi kita layaknya manusia yang baru dilahirkan dari gua garbo itu betul. Jadi gua garbo utawa istilahnya dalan bayi. Nah, jadi kita
kalau baru dikeluarkan dari pintu kita dilahirkan, di situ kita dalam keadaan yang benar-benar suci. Nah, dengan harapan apa? Setelah kita melewati bulan Ramadan ini, terus setelah kita menjalankan semua yang sudah kita laksanakan dan yang ini sisa-sisa pondok Ramadan yang mau kita laksanakan, dengan harapan apa? Semoga kita bisa dalam kondisi yang fitri seperti yang Pak Wan ceritakan tadi. Nah, disitulah apa? Kenapa kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sini kita perlu merenung bersama. Jadi perlu kita kaji bersama diri kita masing-masing. Sudahkah kita atau berapa persenkah kita? Jadi kita di sini, kita maksudnya diri kita sendiri di sini sudah berapa persen kita mencapai atau kita dapat fitri tersebut, dan berapa persen pula kita berhak merayakan ataupun istilahnya kalau seorang anak yang sedang sekolah ijazahnya itu layakkah kita untuk merayakan hal tersebut. Mari kita renungkan sendiri-sendiri. Nah, terlepas dari apapun itu, kita juga tetap merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan simbol atau sesuai adat yang ada, yakni pakaian baru. Itu pasti yang pertama. Meskipun apapun keadaannya, biasanya kita akan membeli entah itu baju, entah itu celana. Ya syukur-syukur ada yang membeli motor baru, syukur-syukur mobil baru, rumah baru, dan yang baru-baru. Dan kalau kepada Bapak Ibu guru kita, kepada keluarga besar SMKN 2 Tulungagung, semoga dengan suasana wacana baru yang akan lebih maju dan berkembang dengan yang fitri. Nah, kembali di sini dalam Hari Raya Idul Fitri ini, makanya setelah kita yang baru-baru tadi, selain baru pakaiannya, jadi pakaian di sini melambangkan, menggambarkan jiwa, raga kita. Yang dipakai ini jiwa kita. Nah, dengan harapan pakaian yang kita pakai, raga kita ini dalam memberikan pakaian ke jiwa kita. Jadi raga ini merupakan, Pak Wan gambarkan, Pak Wan ibaratkan pakaian. Jadi raga kita ini dalam melaksanakan tugasnya, tugas yang diberikan oleh siapa? Oleh jiwa kita. Nah, di sini juga mendapatkan sentuhan baru yang mungkin kemarin-kemarin masih sering ketemu koncone miso utawa salam gaya terbaru pi bro. Nah, kadang ngono ape, kadang piye ngono kae. Jadi Pak Wan kadang krungu nek sekolahan sing bah kuwi mang akhire pincuke ibuke digawa, terus petele bapake digawa, bah kuwi mang pas kesandung, bah kuwi mang pas guyon, pas apa, bah kuwi mang jarane tanggane mang dituntun. Nah, utawa dadi tuntunan. Terus apa nih biasane? Kadang kuwi kiri tanggane kuwi metu. Nah, lah metune dari mana? Itu kalau Pak Wawan pribadi mengkaji itu, dasarnya bisa keluar itu adalah dari jiwa, ditransfer. Nah,
itu dari pikiran akhirnya keluar dari lisan kita. Jadi lisan inilah yang Pak Wan gambarkan sebagai apa, raga, sebagai pakaian kita. Makanya dengan harapan apa, dengan kita menjalankan ibadah puasa, dengan menjalankan amalan-amalan yang ada di dalamnya pada selama bulan Ramadan yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui, di sini nanti kita benar-benar sudah berusaha dengan maksimal, dengan harapan besok di ujung, di akhir bulan Ramadan ini, pakaian kita, pakaian dari jiwa kita ini juga minimal berapa sekian persen, entah itu 10%, entah 5%, ini sudah ya dikit-dikit kotoran ataupun selama ini yang melekat, yang kurang pas dan sebagainya, noda-noda itu ada yang terkurangi. Pak Wan yakin untuk 100% memang kalau Pak Wan pribadi ya ini ya 10% itu sudah apa, itu sudah sangat banyak. Tapi kita kan hanya harus terus dan terus belajar. Jadi belajar bersama itu di situ. Jadi kita terus belajar untuk terus dan terus membenahi diri, selalu introspeksi diri. Nah, dari hal-hal yang sudah kita laksanakan kita jadikan apa, pelajaran untuk terus dan terus untuk berusaha menjadi lebih baik. Itu Pak lanjutkan tadi sampai mana? Pak Wan juga sambil mengangan-angan kan ya, maklum Pak Wan juga apa, sama seperti kalian juga tak luput dari tempatnya apa, lupa itu ya. Jadi dari raga, nah di sini dengan apa, harapan apa yang sudah kita lalui tadi, jadi apa yang sering-sering terbawa kata-kata yang keluar dari lisan kita tadi setelah kita menjalankan puasa selama sebulan penuh nanti, kalau sekarang sudah berjalan dan mau memasuki apa, kalau sekarang ini di tempat kita biasanya apa, sudah ada yang mengawali malaman ya, jadi akhir itu menandakan bahwasanya apa, akhir puasa, jadi sudah memasuki malam-malam Lailatul Qadar. Nah, dengan harapan semoga nanti bisa mengurangi baik dari lisan kita yang sering seperti tadi, entah yang kurang pas atau gimana tadi, yang masih sering membawa kata-kata yang unik tadi, itu bisa terkurangi, syukur itu bisa istilahnya apa ya, selain terkurangi bisa kalau hilang sepenuhnya, yaitu harapan kita. Gitu aja. Jadi selain apa, dari perkataan juga semoga apa, dengan setelah kita melewati penggodokan, jadi melewati pendadaran di bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh berkah, yang penuh anugerah dan semua limpahan apa, nikmatnya diberikan kepada kita bisa benar-benar memanfaatkan dengan baik. Jadi bulan yang penuh ampunan. Kenapa dikatakan penuh ampunan? Itu bahwasanya diberikan kepada hamba-hambanya yang merasa penuh dosa. Ini adalah saatnya. Nah, di sini dengan harapan selain lisan kita bisa lebih menjaga, di sini juga adalah perbuatan kita, perilaku kita. Ini minimal kita pribadi bisa apa, menjadi lebih baik. Entah berapa persen. Mungkin kalau 1% kebanyakan, 0, berapa sekian itu tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal, itu ya. Jadi di sini makanya nanti
waktu puncak dari atau akhir dari pondok Ramadan, kalian juga ada akhirnya atau ada awalnya ada akhirnya. Puasa juga seperti itu, ada awal juga ada akhirnya, dan ditandai kalau berpuasa kemarin juga sudah dijelaskan sama Bu Feni terkait zakat. Terus juga sudah dijelaskan Pak Syafi'i terkait bersuci. Terus Pak Koirul juga terkait kemarin sholat. Terus Pak Nasuha terkait kemarin lupa Pak Wan, karena Pak Nasuha yang pertama. Jadi ya maklum, ini saat-saatnya bagi kalau Bapak Ibu guru ini kan penuh juga istilahnya persiapan untuk menyongsong baik luar atau dalam, betul ya. Dan Pak lanjutkan. Nah, dari kalian pasti sudah mendapatkan banyak materi dari beliau-beliau. Jadi dari beliau-beliau tadi yang Mbak Wan sebutkan satu persatu, dan sekarang ini juga Pak Wan di sini kita belajar bersama. Jadi Pak Wan dari awal mungkin kalian yang pernah bertatap muka pasti Pak Wan tekankan bahwasanya di sini kita belajar bersama. Jadi bukan bermaksud Pak Wan menggurui atau apalah. Pasti awal itu biasanya Pak Wan sampaikan bahwa di sini kita belajar bersama, tapi sesuai porsi, sesuai posisi masing-masing. Jadi kalau Pak Wan di sini belajar dengan maksimal, dengan penuh semua Pak Wan istilahnya curahkan untuk belajar menjadi sesuai posisi Pak Wan yang semaksimal mungkin. Kalian juga seperti itu. Jadi harus belajar dengan maksimal sesuai porsi dan posisi kalian masing-masing. Selanjutnya Pak lanjutkan tadi. Jadi dengan harapan tadi pada akhir bulan Ramadan nanti kita itu merayakan benar-benar ya merayakan, tapi juga harus selain merayakan kita juga mengangan-angan maknanya fitri itu di mana, maksudnya merayakan yang fitri itu juga yang gimana, betul ya. Nah, di sini Pak Wan akan membahas tentang ibadah sunnah. Jadi apa tahu ibadah sunnah yang biasa? Ini Pak Wan yakin kalian selama ini dalam bulan Ramadan ini, bahkan sebelumnya bulan Ramadan juga sudah istilahnya biasa menjalankan ibadah sunnah, salah satunya atau semuanya sebenarnya kalian sendiri dan Allah yang tahu. Nah, di sini kita belajar bersama tentang ibadah sunnah sebagai pengingat, sebagai ya tambahan masukan untuk diri kita masing-masing. Jadi ibadah sunnah kalian ibadah dulu ibadah. Ayo coba ibadah itu apa dan sunnah itu apa. Ini kalau ibadah menurut bahasa atau menurut etimologi ini secara bahasa bisa dikatakan keren atau bahasa yang dari sononya. Kalau bahasa kita ya menurut ibadah, menurut maknanya menurut bahasa adalah merendahkan diri. Jadi merendahkan diri serta tunduk, ini itu secara poin, secara makna kata itu ibadah. Nah, merendahkan diri serta tunduk ini kalau menurut istilah ini penjabarannya memang secara pasti ini banyak versi dan banyak istilahnya penjabaran, tapi secara bahasa yaitu tadi. Jadi ibadah adalah merendahkan diri serta tunduk. Kalau kita bersama menjabarkan, kalau Pak Wan di sini menjabarkan
Jadi apapun itu yang kita lakukan dengan dasar atau niat dari dalam hati kita, dari dalam jiwa kita yang terdalam, utamanya adalah kita berusaha menyadari dengan sadar, terus berniat dengan membentuk kesadaran bahwa kita menyadari bahwa kita memang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu kita membentuk kesadaran bahwa kita akan berusaha, akan bekerja keras untuk tunduk, dalam arti untuk mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat atau yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, terus disampaikan kepada para rasul, para nabi, yang sampai kepada para sahabat, para wali, para kiai, para guru-guru kita, terus sampai pada kita. Nah, jadi apapun aturan atau petunjuk, jadi kita berusaha tunduk, berusaha patuh, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan dengan kerendahan hati. Nah, disinilah semuanya itu bisa menjadi ibadah, baik ibadah wajib, ibadah sunnah. Ini dalam beribadah di sini juga kita, Pak, kalau kita gali di situ, kita akan menimbulkan dasar-dasar juga. Jadi setelah kita sadar seberapa rendahnya diri kita, kalian kan pasti tahu, seusia kalian ini, Pak, kalian pasti tahu, sampean mesti wis ngerti lah, wis paham, sampean utawa awake dhewe iki, Pak Wawan, yo sampean yo kuwabeh menungso iki tercipta dari apa? Paham ta maksudnya, Pak Wawan? Wi kira-kira didol payu ora le? Nah, wi. Ya apa-apa titik-titik kita nggo. Istilahnya ya memang itu, kita, Pak, memang tercipta dari itu tadi. Nah, disitulah minimal kita bisa menjadi salah satu tolak ukur kita. Kita mau istilahnya bersombong-sombong, itu juga dasarnya apa? Kita mau istilahnya berbangga-bangga diri, juga dasarnya apa? Bah sing lanang rumangsa ganteng ya ora apa-apa, tapi ojo kegantengan. Lah sing ayu rumangsani ayune ya ora apa-apa, tapi ojo kemayu. Terus sing sugih kuwi rumangsani sugih ya ora apa-apa, tapi ojo sok semugih. Ingat ya, anak-anak, ini kita pembelajaran bersama. Terus mungkin jadi mang sapa iki mang pomo ayu sugih. Nah iki terus sing kuat celanan biasane kan awake mesti apa luwih kuat timbangane wong wedok, utawa bahkan iki enek bocah lanang iki biasane sing apa sing nomor 1, 2, 3. Nah iki sing nomor 3 iki podo-podo kan ini dhewe SMK ini lebih banyak mayoritas apa laki-laki toh. Ini mesti satu kelas ini ada yang merasa apa lebih kuat dari yang lainnya. Nah, ini juga ojo sok kemuat
maksudnya utawa sok paling kuat. Nah ini juga harus kita berusaha mengkoreksi diri dasarnya apa ini. Nah hal-hal demikian ini adalah salah satu apa, kalau dengan dasar kita yakni tadi ibadah. Jadi ibadah tadi secara bahasa maknanya kan kita merendahkan diri. Ya memang diri kita ini rendah. Jadi apa? Jadi merendahkan diri. Terus kalau kita sudah berusaha sadar, akhirnya membentuk rasa untuk berusaha patuh. Syukur dengan dasar yang pertama, dasar kita adalah apa? Mahabbah. Jadi kecintaan kita kepada utamanya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dan juga yang maha memiliki segala puji. Jadi kita tidak punya. Makanya jo aku sing kuat sok kemuat wimang mung kagungane sapa Allah. Sing ayu wimang yo sing mungkin enek. Kadang kan wis ngono kae lah padha ngertine. Nah, kita Pak Wan maksudnya apa? Bukan kok mengajak kita saling mengoreksi teman untuk mencari kesalahan ya. Jadi atau nduk maaf Pak Wan kok ya tadi nduk rodok keri. Nah, di sini Pak Wawan apa? Yo le yo nduk sing bener-bener Pak Wawan sayangi, sing bener-bener istilahnya Pak Wan apa cintai. Nah, bener Pak Wan sayangi. Nah, ya dengan harapan kita apa membaca seperti tadi bukan untuk mengoreksi apa mencari kesalahan orang lain, tapi dengan kita apa membentuk kesadaran, membaca baik diri kita, baik lingkungan sekitar kita, itu bisa sebagai bahan untuk kaji diri, bahan untuk lebih berhati-hati ke depannya, kita melangkah gimana, kita untuk menjalankan hidup ini gimana, dan seterusnya. Nah, itu juga merupakan adalah ibadah. Dengan dasar apa makna ibadah tadi? Makna dasar ibadah tadi merendahkan diri dan tunduk. Jadi kalau niatnya kita tunduk, kita memang sadar rendahnya kita di mana, mulai dari Pak menjelaskan tadi kita berasal dari apa penciptaannya tadi. Pak Wan nggak perlu jelaskan secara detail kan, biasanya sudah Pak singgung di kelas. Nah itu di situ minimal kita bisa untuk sedikit-sedikit menjadi rem kita untuk tidak terlalu kebablasan. Nah itu adalah sebagai salah satu ibadah. Jadi merendahkan diri, jadi rendah diri, terus syukur yang bisa setelah kita sadar seberapa rendahnya kita menjadi tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dan juga yang maha memiliki segala puji, lainnya tidak. Baik kepada manusia, semua manusia ya. Jadi tunduk dan patuh kalau dasar ibadah hanya kepada Allah. Itu usaha kita, harapan kita, dan tujuan kita ini. Jadi apapun itu dengan dasar kita yang rendah diri tadi, dengan tunduk dan patuh tadi, syukur yang pertama tadi mahabbah ya, mahabbah yang bisa menimbulkan mahabbah atas dasar kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha dengan dasar itu, dengan berusaha mendapatkan ridhonya. Nah itu dasar yang pertama dalam ibadah. Dengan dasar lebih dalam tadi yakni apa, rendah diri kita, memang kita dasar penciptaan, terus tunduk dan patuh kita tadi dasarnya ini kan. Semoga Pak Wan jelaskan satu persatu ini bisa nanti terjadi korelasi atau hubungan yang bisa kita ambil, kita sebagai dasar untuk kita angan-angan bersama. Jadi ibadah yang pertama, kalau sudah kita
dari rendah diri tadi, dari patuh tadi bisa menimbulkan dasar cinta kita kepada ibadah kita. Itu harapan yang pertama. Terus yang kedua, orang beribadah atau kita beribadah biasanya kalau memang bukan karena dasar kecintaan, itu tingkatnya para rasul atau para wali-wali atau para pokok orang-orang yang sudah high class lah, itu dasar kecintaan. Paham tuh high class? Jadi kelasnya VVIP tuh. Terus yang kedua, dasarnya adalah pengharapan. Dasar ibadah, orang melakukan ibadah itu ada dasar-dasarnya juga. Jadi yang kedua adalah pengharapan atau harapan. Contoh, umpamanya Pak Wawan ya, Pak Wawan aja. Jadi Pak Wawan di sini mempunyai harapan. Dasar harapan di sini karena Pak Wawan sudah mempunyai tujuan dalam kehidupan ini, sudah mencapai tujuan. Nah, di tengah proses atau di awal proses atau di akhir proses, di sini kan dari perjalanan, di sini pasti ada wali-kaliku yang harus dihadapi, yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan. Nah, ini pasti ada lika-likunya. Nah, di sini umpamanya ada apapun itu, kan Pak Wan pasti mempunyai harapan. Nah, dengan dasar harapan ini biasanya apa? Kita melakukan ibadah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau penak yang berdoa. Nah, minimal berdoa. Tapi sebelum berdoa kan kita juga wajibnya utawa cara wong imang ya unggah-ungguhe sadurunge njaluk iya kudu apa istilahnya aja moro-moro njaluk. Kita beribadah entah apapun itu ibadahnya. Jadi kita apa? Ya tadi merendahkan diri, tunduk dan patuh, bisa dengan sholat, bisa dengan berpuasa, bisa dengan apa lagi? Membaca Al-Quran, terus bisa dengan dzikir, bisa juga dengan bersedekah atau zakat sesuai kemarinnya sudah dibahas. Nah, syukur-syukur. Jadi mensucikan diri dulu sebelum apa istilahnya berdoa, baik suci dari hadas kecil, hadas besar yang sudah dibahas Pak Syafi'i. Jadi hal tersebut kita laksanakan dengan dasar apa? Harapan. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita itu bisa dikabulkan, bisa direalisasikan. Yang bisa merealisasikan siapa selain Allah? Ada. Nah, ini. Jadi kita sebagai manusia hanya berusaha. Di situ tidak istilahnya tidak ada hak untuk mempunyai aku bahwa semuanya itu adalah karena apa? Perbuatan kita, karena ibadah kita dan sebagainya. Itu semata karena apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Pak Wan ya ke overload bahasanya sana sini. Pak Wan perpadat lagi. Jadi ibadah ini maklum ya, karena memang waktunya terbatas. Pak Wan ya gini ya, sudah bahas biasa panjang lebar, jadi ya mohon dimaafkan. Langsung ibadah ya itu tadi. Pak Wan singkat ini, Pak Wan lihat menitnya kok sudah apa 39 menit, ini sudah mau 40 menit. Ini Pak Wan apa singkat, tapi Pak Wan tunjukkan, tapi Pak Wan perpadat. Jadi ibadah yang kedua atas dasar apa? Pengharapan. Jadi yang pertama adalah mahabbah atau kecintaan kita. Yang kedua adalah berdasarkan pada apa? Pengharapan. Jadi kita mempunyai harapan, kita mempunyai cita-cita, kita beribadah yang lebih ditingkatkan agar apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan kita ini bisa terkabulkan. Terus yang ketiga atas dasar takut.
Takut apa? Kita semua pasti sama sudah tidak asing dengan takut apa? Dosa. Ini yang utama. Kalau banyak dosa masuk mana? Masuk nah, surga neraka, yang neraka otomatis. Nah, inilah dasar ketakutan. Ini dasar yang ketiga. Ini biasanya apa? Adalah dasar yang kita pakai. Jadi kelasnya kita ini ya dasar yang ketiga itu. Nah, dengan harapan apa? Dengan kita memahami dasar-dasar yang tadi, kita bisa berusaha untuk minimal, yaitu tadi, syukur-syukur pas salah satu dari ibadah kita ini atas dasar apa? Mahabbah, dasar kecintaan kita, dasar apa? Keridhaan kita agar mendapatkan ridhonya. Ini itu yang untuk ibadah. Terus yang kedua adalah sunnah. Sunnah di sini ada ibadah sunnah. Makanya sunnah di sini kita juga perlu bahas. Jadi segala hal bila tidak dilakukan ini tidak mendapatkan hukum apa-apa, istilah tidak dosa, tidak gimana mendapat apa bendunya, tidak mendapatkan istilahnya bendu itu dam atau denda atau mendapat dosa, itu aja benarnya, itu tidak. Tapi bila dilakukan ini mendapatkan apa? Pahala. Kalau dasarnya takut dengan dosa mengharapkan pahala. Terus apabila dilakukan bisa mendapatkan ridhonya, mendapatkan apa? Ridho, dasarnya ridho kan cinta. Nah ini, makanya ibadah sunnah ini di bulan puasa ini ya kita persempit lingkup di bulan puasa. Jadi yang pertama kalau kita menjalankan puasa ini, yang pertama sahur dhisik apa buka? Oh buka dhisik apa baru sahur? Yang pertama loh ya, pasti jawabannya apa? Sahur. Proses dari puasa ini pasti sahur dhisik baru buka kan gitu. Nah jadi sahur ini juga merupakan adalah apa? Anjuran. Yang menganjurkan siapa? Beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menganjurkan kita untuk makan sahur meskipun seteguk, meskipun sesuap. Ini karena keberkahannya banyak. Nah, ini adalah salah satu apa? Bisa kita jadikan ibadah kita. Terus yang kedua adalah jadi mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur maksudnya itu mepet-mepet. Oh kemepetan wis adan agak sahur, nah iki sing gak oleh. Jadi ya maksudnya kok engko sahur jam 12 bengi, jam 10 bengi sahur kuwi yo oleh. Tapi lebih baik atau lebih diutamakan itu mengakhirkan waktu sahur. Maksudnya jam durunge atau ya paling akhir setengah jam sebelum imsak, itu kan cukup. Terus yang kedua adalah apa? Menyegerakan waktu berbuka. Nah ini itu pasti wah, nah iya, tapi maksudnya gini, jadi menyegerakan waktu berbuka. Ini waktu berbuka cuma mendi peh rasa urung rasa luwe rasa gimana ya, minimal segera dibatalkan dengan yang manis-manis. Maksudnya Pak Wan jelaskan, Pak sampean gampang lebih apa cerdas, cara Pentium cerdas sih Pak Wan bahas A sampean wis bahas R, bahas G, bahas O, bahas apa Z, ada yang lah Z ora mungkin yang bahas ngono piman lah sampai apa G, K, O, S ngono piman. Mesti Pak yang manis-manis gue sampai mesti yo bayang nih mungkin pacare sing manis, mungkin koncone sing manis kan gitu ya, ndak ya nek kono ya apa-apa, tapi minimal utamanya yang apa, yang diminum, yang dimakan itu adalah yang manis. Karena apa? Lagi lanjeng Nabi saking sayangin anggone awake dhewe, istilahnya dhewe kan aku rapot aku mati muga-muga yo untuk sertifikasi dilakoni. Sapa sing berhak ngakoni ya Nabi karo sapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah itu saking sayangin jeng Nabi nang umate. Kenapa?
kok diutamakan, padahal sing butuh awake dhewe yang Nabi sampai mati-mati. Karena apa? Yang manis-manis itu nanti adalah sebagai apa? Tambahan atau pemulih tenaga kita, kebutuhan di tubuh kita. Makanya menyegerakan berbuka dengan yang manis-manis ini. Itu juga merupakan salah satu apa? Ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan. Loh kok sepele? Iya. Kenapa yang sulit-sulit? Kan sudah menjelaskan dasar ibadah tadi. Terus selanjutnya kita kan pasti tidak asing waktu mulai masuk awal Ramadan di mana-mana menggema, jadi menggema bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, baik dari masjid, baik dari musola, baik dari rumah, dari kamar-kamar rumah kita, bahkan dari kamar kita sendiri. Nah, itu menggema bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itulah juga salah satu ibadah sunnah yang sangat dikuatkan atau sangat dianjurkan, namanya sunnah muakkad. Jadi istilahnya ibadah yang sangat dianjurkan ini. Apalagi kalau kita dalam satu bulan ini minimal 30 juz ini bisa khatam. Entahlah kita satu hari 1 juz atau satu hari semampune atau satu hari gimana, itu metode terserah kita, terserah kalian masing-masing. Yang penting ada itikad baik, ada niat untuk menjalankan, untuk mencapai itu. Masalah tercapai atau tidak tergantung usaha juga, jadi cukup KPKP itu tergantung langsung kono enggak. Jadi usaha kita dulu, kita sudah berusaha, nah baru akhirnya kita pasrahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini. Karena bacaan ayat suci Al-Quran itu dihitung. Kalau kalian sudah tahu, kalau kalian mau tahu, kalau yang sudah tahu dan mau tahu, yang lebih pengen tahu itu adalah per huruf. Coba bayang sampai hitung sak juz, kok sak juz, sak rukuk sak rukuk, kayak sampai hitung per huruf, pirang huruf ngono. Nah, itu hitungannya pahala seperti itu. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk menghitung pahala orang-orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini pahalanya adalah per huruf. Coba bayangkan. Terus belum lagi tambah keutamaannya di bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, yang penuh rahmat ini, semua dilipat gandakan. Ingat, dilipat gandakan itu ada dua ya. Jadi kita melaksanakan ibadah-ibadah semua dilipat gandakan. Kalau ibadah wajib itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Kalau ibadah sunnah, yang sholat sunnah, yang juga istilahnya anjurkan banget atau sunnah muakkad, yakni taraweh dan witir, utamanya sholat ini yang menjadi ciri khas yang ada di bulan Ramadan. Ini adalah istilahnya kita melaksanakan ibadah wajib, ibadah fardu. Yang ibadah fardu gimana dilipat gandakan. Nah, kembali orang-orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, syukurlah iso atau didik-didik maca sak artine ngangen sak maknane. Nah, inilah yang sangat berlimpah. Terus kita sahur. Selanjutnya untuk ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini yakni tadi. Jadi kita melaksanakan sholat taraweh, sholat witir. Biasanya kan kalau taraweh kan namanya memang witir, nanti di akhir taraweh ini witir. Kalau jumlahnya terserah, itu sesuai
tempatnya kalian masing-masing sesuai budayanya di tempat masing-masing, karena berbeda Pak tidak akan masuk ke ranah ini karena panjang. Intinya taraweh. Nah, taraweh di sini bisa Pak dilaksanakan di rumah. Jadi kalau memang sama pemerintah di sini kan kita tidak boleh melaksanakan suatu kegiatan yang berkelompok, yang bergerombol. Pomo sholat di aturan lah, sholat bersama kudu jarak sak piro ngono atau sesuai aturan. Tapi juga Pak kalian juga harus melaksanakan sesuai apa aturan yang diberlakukan di lingkungan kalian masing-masing, itu yang utama. Jadi ojo ngeyel, tapi syukur yang lebih baik itu ya apa kita lakukanlah di rumah masing-masing sesuai anjuran pemerintah. Karena apa, untuk ya kalian pasti dengarkan apa yang terjadi di daerah sekolahan kita. Jadi yang kemarin itu menimpa istilahnya pas saudara-saudara kita di daerah Jabarsari. Nah itu bisa kita jadikan apa pertimbangan untuk pembelajaran, dalam arti bukan untuk istilahnya nyukur tidak atau mencari kesalahan, nyalahnya salah ini tidak. Semua tidak ada yang apa tidak direncanakan oleh manusianya kita. Manusia tidak tahu, maksudnya orang-orang mereka itu tidak tahu, tapi tahu-tahu apa diberitahu dengan dasar apa tanda-tanda dan gejala. Diberitahu gejalanya panas dan sebagainya, ini berarti sudah tertular oleh apa COVID-19. Nah ini makanya di situ perlu kita antisipasi, kita jadikan pelajaran atas dasar apa sebagai bahan kita untuk lebih berhati-hati itu ya. Terus lagi, jadi ibadah sunnah yang bisa dilakukan sangat banyak. Jadi utamanya kalau di bulan puasa yaitu tadi yang sudah Pak Wan jelaskan, dengan harapan apa kalau kita sudah lebih berhati-hati, sudah lebih teliti. Terus kalau apa tadi sholat raweh kan Pak Wan jelaskan yang terakhir itu kenapa di rumah itu adalah apa untuk minimal kita mencegah atau berhati-hati kepada diri kita sendiri agar apa tidak sampai istilahnya tertular dan menjadi apa pemicu untuk penyebaran. Karena ini begini loh, banyak prediksi bahwasanya apa nanti COVID-19 ini nanti puncaknya adalah apa setelah hari raya Idul Fitri. Makanya kenapa tahu pemerintah itu apa yang di pusat itu yang apa di Jakarta dilarang mudik, atau yang di daerah mana-mana itu juga dilarang mudik. Itu ya salah satunya ini, dikhawatirkan nanti apa pada waktu merayakan Idul Fitri tidak bisa mengontrol, tidak bisa kontrol, akhirnya apa kan budaya di negara kita, di daerah kita itu terjadi apa istilahnya salam-salaman. Nah ini tidak bisa kontrol karena saudara lama nggak ketemu, tombol kangen. Nah ini nggak bisa kontrol, akhirnya apa dengan apa bergerombol saling salam-salaman dan seterusnya seperti ada yang biasa kita lakukan. Nah ini akan memicu apa penyebaran yang lebih besar lagi. Makanya di sini kita harus lebih berhati-hati di situ. Makanya mulai dari sholat raweh itu juga MUI sampai menghimbau untuk dilaksanakan di mana, di rumah masing-masing. Ini selanjutnya setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah sunnah yang Pak Wan jelaskan tadi, kita di sini juga disunahkan, bahkan sangat itu kalau dihukumi wajib kan nanti kita yang kebebanan. Jadi penak omong Gusti Allah ngesakne karo Nabi, makanya disunahne ae. Awak dhewe kan podo posone. Nah, kalau tahu orang lain pada waktu berbuka puasa itu belum ada tempat untuk berbuka, ya monggo ditawani, ayo ning nggon aku bukane iki mangsa eneke. Tapi terus
tahu orang lain itu belum ada istilahnya bahan untuk berbuka, itu tawani. Atau kadang sampai ning dalan karo wong tuwek utawa wong apa lah sing kok wayah buka itu mang urung iso buka, namun kan kita kan bisa melihat kondisi mereka. Nah itu kita nggak usah banyak cakap, nggak usah banyak istilahnya berkata-kata, langkah baiknya langsung kita wujudkan apa dengan memberi. Jadi memberi sing ukurannya cara wong buka imang iso warak ini. Nah inilah yang dinamakan apa, bersedekah. Jadi juga sangat dianjurkan. Jadi istilahnya kita berbagi, jadi bersedekah gimana? Kalau kita ya itu tadi, bersedekah itu macam-macam. Kalau tidak bisa berupa barang, minimal doa. Jadi doa yang baik itu juga merupakan sedekah. Kita doakan jadi saudara-saudara kita yang sedang mungkin sekarang apa menghadapi ujian musibah corona, maksudnya yang sudah positif itu semoga diberi tambahan keselamatan, tambahan kekuatan, semoga dengan tambahan keselamatan kekuatan bisa apa lolos dan bisa sembuh dari apa terjangkit virus COVID-19 itu tadi. Jadi di sini sedekah itu banyak macamnya, makanya kita jangan hanya membatasi dengan hal-hal yang sempit. Terus selanjutnya di sini apa untuk ibadah sunnah yang biasa bisa dilakukan adalah iktikaf juga bisa. Jadi iktikaf di dalam masjid, masjidnya lah mungkin bunyi-bunyi dan kancane timbangan kopi wifi dan sebagainya, terus masjid ya kan kayak sepi, kan jaga jarak. Nah itu kita berdiam diri, jadi merenung tadi, merenung apa kerendahan kita, merenung apapun yang terkait apa yang bisa kita renungkan, yang dasarnya untuk mendekatkan diri diri kita kepada Allah. Nah itu menjadi salah satu apa ibadah sunnah juga. Karena apa? Dengan iktikaf, dengan merenung, kita nanti akan lebih mudah untuk memilah-milah dari diri kita ini apa yang mungkin sudah sesuai aturannya, apa yang belum, apa yang kurang pada dan sebagainya. Dengan dasar harapan apa tadi sudah Pak Wan singgung di depan. Dengan dasar setelah kita melewati apa bulan puasa sebulan penuh ini, nanti kita bisa keluar dengan apa, atau bisa finish, bisa akhir dengan fitri entah berapa sekian persen, dengan harapan apa fitri. Jadi ngerayaknya orang mau seneng pelambiniannya, jajane enak-enak, terus motornya anyar, mobilnya anyar, omahnya anyar, gak mau seneng kuwi. Tapi dengan harapan fitri kita bisa apa lebih menjaga lisan kita dalam berucap kepada sesama, itu lebih bisa menjaga. Sajane sing nyakiti koncone, sajane sing lak diucap niki mang kok nang kuping garai panas, sajane lak diucap niki mang garai berdodok nang ati, lak iso kuwi dikurangi syukur dimareni. Jadi menjaga lisan ini adalah juga salah satu ibadah. Karena apa? Wong turu wae ibadah. Sampeyan mesti nggandalan to, dikongkon ibuke, "Peh, ibadah." Nah, bukan seperti itu tapi. Jadi ibadah wong turu iki mang timbangane ngladur lan ngalor ngidul, timbangane ngomong gedabus ngalor ngidul, lak turu kan. Nah, itu lebih baik daripada apa kita tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga tingkah laku kita. Maksudnya tingkah laku itu baik pandangan kita, pendengaran kita, terus penciuman kita dan sebagainya, tangan kita, kaki kita. Nah itu adalah yang membentuk perilaku. Daripada kita tidak bisa menjaga semua itu,
kan dengan tidur itu juga otomatis menjaga. Nah itulah apa salah satu ibadah. Tapi lah dikongkon ibu kok gelem, nah ya itu mari kita renungkan bersama kesimpulannya gimana, nanti kalian yang menentukan itu masih ibadah apa termasuk apa. Nah itu nanti apa dari hasil renungan bisa kalian simpulkan dan mungkin menjadi tugasnya Pak Wawan untuk merenungkan. Dan mungkin sekian dulu karena ini sudah waktunya juga sudah istilahnya sesuai Pak 1 jam ini Pak Wan, lihat pas persis 1 jam. Jadi dengan harapan semoga apa yang telah Pak Wan sampaikan, apa yang telah kita kaji bersama ini nanti bisa bermanfaat, utamanya ini ya sebagai pengingat-ingat untuk Pak Wan pribadi, dan syukur nanti bisa untuk bermanfaat bagi kalian semua yang mau mendengarkan, yang mau mengkaji, yang mau mengamati atau istilahnya menyimak apa yang sudah Pak Wan sampaikan ini. Dan juga Pak Wan sadar bahwasanya apapun yang Pak Wan sampaikan ini tak lepas, tak luput dari banyak salah kata, banyak salah makna atau apa. Nah di sini Pak Wan memang juga manusia biasa, makanya Pak Wan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah kata, salah ucap atau salah perumpamaan dan lain sebagainya, baik yang Pak Wan sengaja atau tidak, Pak Wan yang ketahui atau tidak. Di sini Pak Wan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga Pak Wan sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, utamanya kepada tim, kepada panitia Pondok Ramadan keseluruhannya yang mana sudah diberikan waktu, kesempatan dan kepercayaannya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang menjadi tujuan dari beliau semua, dari kita bersama, dari SMKN 2 Tulungagung ini bisa menjadi tambah berkah, tambah rahmat, sehingga bisa membuat sekolahan kita yang sangat kita cintai, SMKN Negeri 2 Tulungagung, lebih maju dan berkembang. Amin 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 Allahumma amin. Dan yang terakhir kalinya Pak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian semua, dan juga lebih berhati-hati untuk jaga diri. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.